Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tali. Alhamdulillah arsala rasulahu rahmatan lil alamin uswatan hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat kita, Camat Pertiwi yang sangat energi dan bersemangat, serta Ibu dan jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DPD Mamak dan seluruh anggota. Yang saya hormati tokoh masyarakat, terutama Abang dan Anggota Dewan kita, Pak Islam Nasir, yang selalu bersama kita, Bapak Imam Khatib Masjid, Forum Lurah dan Penduduk Desa, Kecamatan Pondok Tinggi, tokoh adat masyarakat dan juga Buya kita yang selalu mencerahkan kita, Buya Haji Herman, pengurus Masjid Agung, tokoh masyarakat dan pendidikan, Ketua KPI, Ketua PSPT, Ketua PKMT dan seluruh permata dan jemaah Masjid Agung, terutama ibu-ibu ya, yang sudah lama mungkin tidak bertemu di masjid ini, tidak dipisahkan oleh COVID 2 tahun ini. Alhamdulillah masih hidup kok, masih yang ada masih hidup, yang duluan kita doakan lapar. Alhamdulillah. Yang saya muliakan semuanya, tokoh-tokoh perempuan, majelis taklim, dan juga seniman-seniman kita, ibu-ibu yang membawakan musik Islami. Selamat Bu, mantap. Silakan makan kuenya Bu dan minum. Ya. Luar biasa. Dan itu bagus. Tidak apa-apa. Musik di masjid yang Islami tidak ada masalah. Ya. Jadi luar biasa itu syiar. Dan seluruh ya kaum muslimin muslimat yang berhadir di masjid yang sangat kita banggakan ini, alhamdulillah. Bersyukur kita Bapak Ibu. Tadi telah dan juga kita panitia Pak Haji. Luar biasa. Yang sangat semangat. Beliau mengaku paling tua, kalau saya lihat saya 17 tahun. Alhamdulillah. Bapak Sati Ahmad yang sedang bersama saya juga bersama kita di IPI dan juga di forum-forum adat dan tokoh masyarakat. Beliau selalu bersemangat. Mudah-mudahan inspirasi dari beliau ini kita tidak boleh yang mudah-mudahan aja tadi kayak diamanahkan tahun depan harus lebih dari sini. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau juga dan kita semua masih bersama kita tahun depan. Salut ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan banyak yang belum tersentuh oleh saya mohon maaf Pak ya, karena sangat detail dan juga mengingat waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Bapak Ibu, inti dari ayat ini adalah uswah, ya katakan keteladanan. Menghadirkan keteladanan di tengah-tengah komunitas kita masing-masing. Kalau di rumah, teladan bagi suami, ya Bu ya, teladan bagi anak-anak. Kalau suami teladan bagi istrinya. Jadi bukan teori atau asal ngomong, teladan ya. Uswah. Kalau melebar sedikit, teladan bagi mertua, teladan bagi kedua orang tua. Keluar dari rumah, teladan bagi tetangga. Ke pemerintahan, teladan sebagai pemerintah ya. Ke pasar, teladan cara menawar, cara memilih, cara menjual. Ke sekolah, teladan di dunia pendidikan. Di usaha apa saja kita teladan. Bahkan sampai ke usaha Gojek, Mojek, petani, ya, teladan. Ada teladannya. Bagaimana cara membonceng orang tua, ya, bagaimana misinya, bagaimana membonceng perempuan.
Inilah yang ditanamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nah, Bapak yang saya muliakan, kenapa kita bersyukur? Karena syukur inilah yang menambah rezeki. Ya. Siapa yang paling kaya kata Al-Mutanabbi? Idza kunta za qalbin mu'min fa anta wa malikul dunya sawa. Jika seorang manusia selalu hatinya bersyukur, selalu alhamdulillah, dialah yang paling kaya di dunia. Ya. Seolah-olah memiliki langit, bumi dan isinya. Kalau di sini full memuji Allah, alhamdulillah, serasa ini semua milik kita. Ya. Tapi kalau di hati ini tidak terpuaskan, yang kita miliki ini semuanya hambar dan selalu pingin yang belum kita miliki. Sudah punya mobil, pingin lagi yang lain, pingin lagi yang lain. Akhirnya yang kita miliki tak pernah kita nikmati. Maka dari syakartum la azidannakum. Ya, bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, selawat dan salam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita berzikir dulu Bapak Ibu sekitar 3 menit. Pertama istighfar, yang kedua selawat, Buya Pandu. Mari semuanya sama-sama dengan hati kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Terus 3 kali. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Satu istighfar yang menulis dari dosa. Satu istighfar mendatangkan seribu rahmat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Masyaallah. Nanti kita sholat Bapak Ibu. Saya jelaskan dulu tentang istighfar ini Pak ya. Apa manfaat istighfar? Sabda Rasulullah, hadis riwayat Ahmad ya. Man istaghfara fil istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammihi farhan. Siapa yang selalu beristighfar, Allah akan jadikan segala duka citanya menjadi sebuah kegembiraan. Alhamdulillah. Jadi kita banyak musibah, sering berduka. Maka istighfar itu bukan menghilangkan duka, tapi menambah kekuatan kita menghadapinya. Ya. Karena sering Bapak Ibu, oh saya sholat, dia sholat, dia alim, zakat, haji, memperhatikan masyarakat. Kok kehidupannya gitu-gitu aja? Ya, tidak terlalu kaya, jabatan biasa-biasa saja. Apa ini? Tuhan tidak hadir. Sering katakan begitu Bapak Ibu. Ketahuilah, ibadah, sholat, haji, sedekah bukan untuk menghilangkan masalah dan musibah, tapi itu fungsinya memperkuat daya tahan kita. Ya, ya, masalah yang sama pada seseorang dengan orang lain sama masalahnya, tapi ini tersenyum menghadapinya, ini tumbang. Kenapa? Bukan masalahnya yang kuat, yang menghadapinya berbeda. Bagaimana? Maka selalu kita beristighfar ya. Dengan istighfar masalah kita menjadi sebuah senyuman. Kita kata lagi, Masya Allah, ini kehendak. Astagfirullah ya. Kemudian wa min kulli doikin, Bapak Ibu yang saya muliakan, wus'an, dari segala kesempitan menjadi kelapangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Sakit, dirawat di rumah sakit, ditimpus, dihadapi dengan tawakal, dihadapi dengan betul-betul Bapak yang saya muliakan pasrah kepada Allah, maka orang sakit itu pun tersenyum. Yang sehat malah sering cemberut ya Pak. Sudah sehat ya, sering cemberut kalau tak ada iman. Tapi orang sakit dia ridho menghadapinya. Itu maka liman kana yarjullah, yang mengharap ridho Allah. Maka disambungkan daripada Ayahanda Syafi'i dan juga Pak Camat itu. Saya ingin camat ikhlas untuk ridho Allah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Camat. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau untuk mengharap penghargaan dari manusia kita bekerja, sering kecewa. Ya, Bapak Abang Anda, Dewan sudah paham itu. Kalau mengharap
penghargaan manusia berapa? Piala banyak di rumah bersusun, ya. Bukan itu it's okay, bonus. Penghargaan dari Allah, ketenangan rumah tangga, ketaatan anak-anak, ya. Kenyamanan bertetangga bermasyarakat tak bisa dibayar dengan materi, ya. Kekompakan, ini yang melapangkan kita, ya. Nah ini Bapak yang saya muliakan, istighfar tadi. Yang ketiga, manfaat istighfar, bayar zukuhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan rezeki dari pintu-pintu yang dia sendiri tidak mengerti dari mana, ya. Ya Bu, ibu sering beristighfar, baca taklim, tahajud, baca Quran, masalah di rumah selesai, masalah anak-anak di perantauan selesai. Siapa yang menyelesaikan? Allah dan malaikat-malaikatnya berkat doa kita di sini, ya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, jadi nyambung, itu iman itu nyambung. Rasulullah SAW membawa kita dari debu-debu bumi, materi, emas, dolar, uang, rupiah, diangkat derajatnya, ya, diangkat derajatnya. Warfa'na laka dzikrak, kami angkat derajatmu sebutanmu, ya. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan istighfar. Nah, iman, yarjullah, mengharap Allah, wal yawmal akhir, dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsiran, dan selalu berzikir. Inilah tugas yang tiga ini akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia, ya. Yarjullah, Bapak Ibu, mengharap Allah, ya Bu, ya. Ibu sebagai istri melayani suami, melahirkan anak, merawat anak, menyekolahkan, memuliakan karena Allah. Kalau karena manusia capek, ya. Bapak-bapak juga begitu. Bangun pagi, pulang sore, berpikir, mencari nafkah. Itu apa? Mencari ridha Allah dengan pengertian rezeki yang halal untuk konsumsi rumah tangga, untuk menyekolahkan anak, rezeki yang halal. Biar dulu. Wal yawmal akhir, ini intinya Bapak. Dan hari akhirat, tak semua di dunia ini dapat dibalas. Jadi banyak pahala yang disebut itu saya katakan Bupati Parbo, Bupati Murah, Jum'yaki, yang nggak disebut jutaan mati syahid, kita tidak tahu di mana kuburannya. Siapa yang menghargainya? Allah. Yang disebut itu hanya perwakilan. Jutaan orang meninggal, ibu-ibu meninggal karena melahirkan, mati syahid, tak disebutkan. Maka kalau kita mengharap penghargaan dunia, kita akan banyak kecewa. Serahkan semuanya kepada Allah. Ibu-ibu berjual dari BKNT, harapkan ridha Allah. Untuk apa lagi piagam piala? Kalau dapat itu pujian dari manusia, alhamdulillah. Kalau nggak dapat balasan dari Allah, lebih dari cukup, ya. Nah, kita di masyarakat mungkin diberikan apa, Asbar, di anggota dewan memikirkan segala dana kita, ya untuk apa? Memperjuangkan, ya, karena Allah. Enggak dapat di dunia balasannya, yakinlah di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pasti Allah akan balasnya. Nah, wa dzakarallaha katsiran, dan selalu berzikir. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, hanya mengharap ridha Allah, juga mengharap kebahagiaan akhirat. Di dunia juga tentu it's okay. Kemudian berzikir. Yang ketiga ini akan melahirkan karakter dan akhlak yang mulia, ya Pak, ya. Sudah iman pada Allah, iman dengan akhirat, selalu berzikir, lahirlah pribadi yang pertama, tawadu, rendah hati, ya Pak, ya. Tawadu dan rendah hati, ini sifat yang pertama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim, man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu atau rendah hati akan diangkat derajatnya. Siapa yang takabur, jatuh martabatnya di hadapan Allah, jatuh di hadapan malaikat, jatuh di hadapan manusia. Bahkan binatang pun tidak senang sama orang sombong. Kucing akan datang ke kaki orang-orang yang rendah hati dan lembut, ya. Kita dimarahin berhenti kira-kira lagi. Kucing datang ke kaki Pak Haji. Kenapa? Karena kucing juga ngerti orang ini rendah hati. Nah, ya? Nah, maka jauhi sifat sombong,
kepada dia ya. Ruku rendah lagi, sujud rendah lagi, nanti sholat akhirnya dengan duduk merendah. Supaya apa? Dengan rendah hati, merendahkan hati, tawadhu, tinggi derajat kita. Dengan kita sering sujud, ketika sujud itu lihat otak kita ini, ya macam untuk kita yang aktif di sini, yang banyak tugas, banyak sujud dan lamakan, ya. Banyak masalah anak-anak, menantu, tugas, bertumbuh. Jangan bawa kepikiran, bawa sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, Engkau Maha Suci, Engkau Maha Tinggi, saya siapa? Rasulullah SAW mengeluh, alam nasrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak. Ya Allah, di mana saya ini? Quran setiap hari turun 6.000 ayat ya, dalam yang ke-23 tahun. Tiap hari Quran ini turun di bawah Jibril ya. Belum 9 istri, berarti 18 mertua ya tadi. 9 istri 18 mertua. Belum lagi berpahala tiap hari, kemudian berdagang, tijarah. Kemudian beliau diusir dari Makkah, diintimidasi, dicemeh, dicela. Apa yang membuat beliau kuat? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Bukankah telah kami lapangkan hatimu? Kata Allah. Alam nashrah laka sadrak. Jadi sering kita baca ya, apa ini? Sering kita baca apalagi tokoh masyarakat banyak tugas. Selalu baca alam nashrah, lapangkan hati. Wa wada'na anka wizrak. Kami akan meringankan bebanmu. Beban banyak. Beban mikirkan rakyat, mikirkan keluarga, mikirkan tugas, mikirkan masyarakat. Banyak sih macam ya. Kalau kita bawa itu, rukuk sujud, Allah ringankan. Bukan bebannya hilang, terasa ringan. Ringan. Makanya ada satu hari 24 jam, tidak sekali selesai. Beliau angsur-angsur. Ya. Masalah anak-anak jangan drastis tuh, apalagi masalah remaja langsung drastis frontal, putus asa dia bisa patah, ya. Pelan-pelan. Apa masalahnya? Jangan emosi. Sekali emosi kita frontal, dia lari atau nekat. Maka alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Ini berkat daripada zikir, rendah hati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, Engkau yang Maha Tinggi dan Engkau Maha terpuji. Ini sifat rendah hati, jauhkan takabur pada orang lain, apalagi di keluarga. Jangan bawa jabatan di keluarga ya. Apalagi sama orang tua. Ini ya, tahu nggak ini adalah Pak Lurah, tahu nggak ini ayah, ini adalah Pak Camat. Sama orang tua, jangan. Di rumah kita adalah anggota keluarga, di masyarakat kita anggota masyarakat, di kantor kita pejabat, ya. Rendah hati, sebagai pejabat rendah hati, sama bawah rendah hati, sayang, penyayang, jangan ditakuti, tapi disegani, ya, disegani, beda dengan ditakuti. Nah, Rasulullah SAW itu sangat sehingga suatu saat beliau berkumpul semacam ini, pergi dari Madinah ke Makkah mau ibadah haji. Wah, putih-putih, kompak, semua membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yaitu ibu-ibu IPI apa ya? Siapa pemimpinnya ini? Kompak, dahsyat, seragam, tak ada yang sebagai panglima, tak ada pangkat-pangkat, tak ada bintang-bintang. Enggak bisa ditemukan siapa pemimpinnya, karena Rasulullah sudah sama seperti masyarakatnya, ya. Nah ini Bapak, tidak ada beda-beda. Sebagai Nabi, beliau sebagai Nabi. Ada masanya. Nah ini, rendah hati akan laku di mana saja. Sifat yang kedua, yang penting Bapak Ibu dari beliau adalah selalu melaksanakan kedermawanan. Ya, dermawan Bapak Ibu, murah hati, ya, pemurah. Semua saudara beliau, Masya Allah, sampai pemurahnya beliau itu melebihi angin, kata Aisyah. Melebihi angin, kalau angin kan sedikit-sedikit lubang pun masih masuk. Begitu juga pemurah Rasulullah SAW, ya, berinfak sedekah, mana kusuman bin sedekah, tak pernah miskin orang karena sedekah. Malah sedekah itu bapak-bapak yang membuka rezeki keberkahannya. Ditahan zakatnya, ditahan sedekahnya, lebih dari itu Allah mengambil, ya. Maka dermawan, murah hati.
termasuk terhadap kita sesama. Tadi sampai Pak Camat, Bapak Ibu, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Ya, Al-Hujurat ayat 10 Pak Camat. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan rasanya beriman Pak, tak ada ayatnya orang sedarah itu bersaudara. Tak ada ayatnya orang satu suku itu bersaudara. Tak ada ayatnya Bapak Ibu yang satu bangsa itu bersaudara. Yang ada ayatnya adalah orang beriman itu bersaudara. Maaf Bu, saya katakan, saya ini ya kalau suku Batak, kalau daerah Medan, tapi saya ini Kerinci ini masuk sudah seperti ini saya. Ya. Ini Pak Haji ini sudah kayak orang tua saya, sudah ini kayak ibu saya. Tidak pernah saya merasakan saya ini bosan. Samsul Bari mendatang, tak pernah Pak. Saya sangat enjoy karena saya bergaul dengan orang-orang beriman, ya. Bergaul dengan orang-orang yang menyatukan iman dan adat. Ini tinggi itu, ya. Pondok tinggi ini. Makanya harus dipertahankan, harus ditingkatkan persatuannya, ya. Luar biasa ini. Nah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat al-mujadilah sekeras. Allah mengangkat derajat kita kalau mempertahankan iman kebersamaan persatuan dengan ilmu yang beberapa tinggi, ya. Jadi Bapak Ibu seperti sapu lidi kalau satu kita bawa nyapu sampah yang ringan saja dia akan patah. Sapu lidi ya. Kenal sapu lidi Bu? Kenal. Nah, di mana kenalnya Bu? Di luar ya. Tapi kalau dia disatukan yang lemah itu jadi kuat. Tidak boleh kita udah patah. Ini kan di sapu itu kan dari udah pendek, Pak. Ada yang udah pendek karena udah rapuh. Tidak boleh kita ambil. Kalau kita ambil rapuh ikatannya. Artinya apa? Jangan meremehkan siapapun walaupun dia tidak punya jabatan, sangat disebut sekali. Karena dia memperkokoh kita ke masyarakat. Maaf, kita butuh abang-abang model, kita butuh tenaga kebersihan. Tanpa mereka kita akan kena kuman. Mau siapa yang ngambil sampah itu? Saudara kita. Cintai mereka. Dia pun mau seperti kita. Jangan menghina, ya. Ini kedermawanan Rasulullah SAW. Murah hati, ya. Jangan anggap remeh kata takirman dunaka falikul syai' maziyah. Jangan meremehkan sekecil apapun seseorang, karena setiap orang punya kelebihan, ya. Nah ini Bu ya, ya apa-apa. Jadi sapu lidi itu yang sudah patah pun, dia kan nggak sampai ke tanahnya. Apa gunanya? Memperkokoh. Kalau kita ambil yang pendek-pendek itu, longgar hancur sapunya. Memperkokoh, ya. Kalau perlu kita masukkan lagi. Oh ini masih anak nek, masukkan supaya kokoh lagi. Jangan sampai ikatan persaudaraan, ikatan sapu lidi melonggar. Kalau melonggar dia hancur. Ya, sampah berserakan, tidak bisa kita sapu. Masyarakat berserakan, ekonomi akan rusak, politik akan kalah. Ya. Nah, tapi kalau kita bersatu, siapa pun bisa takut. Kalau kita bercerai-berai, orang ketawa, tinggal menunggu waktu menghancurkan kita. Itu jelas, ya. Maka innamal mu'minuna ikhwah. Kata Rasulullah, orang beriman itu seperti jasad, kal jasad ini. Bila di sini sakit, ini jari-jari sakit, semua merasakan. Ya. Nah, yang sakit telinga, semua merasakan. Yang sakit mata, semua merasakan. Pasti. Kalau dulu sakit jempol kita, nggak bisa bertangkis, walaupun kaki sehat. Ya Pak ya, ya Bu. Kalau udah mata sakit, nggak sampai ke sini, walaupun kaki sehat, aku bisa jalan kok, mata sakit. Begitulah orang beriman, ya. Maka fa'aslihu baina akhawaykum, saling memperbaiki. Yang dituntut dari kita Bapak Ibu bukan memponis, bukan salah menyalahkan, tapi saling memperbaiki, bukan menghakimi, tutup menutupi, bukan celah mencela. Ya. Tuba liman syaralahu kaidu an uyubin nas. Beruntunglah orang beriman yang sibuk dengan kekurangan dirinya dan tidak sempat melihat kekurangan orang lain. Ya. Nah ini ya, luar biasa ini yang mempersatukan kita. Rasulullah SAW luar biasa. Musyrik, kafir, munafik, hitam, budak, pedagang kaya raya, perempuan yang berbudak, pembantu, beragam suku-suku di Makkah itu ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi
ya Herman tadi kan harus ayat 13. Ya, kami menciptakan manusia dari suku-suku berbangsa-bangsa dari ragam-ragam, itulah sebuah keindahan. Kalau sama semua, bagaimana? Kalau ada yang laki-laki ini sama semuanya, bingung ibu-ibu ya. Mana suami saya? Kok kembar seribu ya? Atau ibu-ibu sama semua? Maka tidak ada istilah cantik, jelek, itu semua ciptaan Allah. Tak boleh kita menciptakannya, ya. Hidung keset, Allah. Mancung, Allah, ya. Putih dari Allah, hitam dari Allah. Itu semua mulia, makanya inna akramakum indallahi atqakum, standar yang mulia di sisi Allah bukanlah rupa, bukan paras, bukan kaya, bukan miskin, bukan makan, bukan jabatan, bukan hitam, bukan putih. Takwanya, akhlaknya, karakternya. Kalau akhlak, kita berakhlak dimanapun diterima orang, ya tadi. Tapi kalau tidak berakhlak, di rumah sendiri pun kita terusir. Ya Bu, maka inilah sifat yang kedua, murah hati, dermawan, tak membeda-bedakan siapapun, selalu menolong siapapun, selalu menyatukan yang berpecah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Sifat yang ketiga, Bapak Ibu yang saya muliakan, zuhud. Percaya pada Allah, pada hari akhirat, selalu berzikir, akan melahirkan sifat zuhud. Apa itu zuhud, Bapak Ibu? Bukan anti dunia. Zuhud adalah menyampingkan cinta berlebihan kepada dunia. Ya, bukan tidak berdunia. Apakah umat Islam diperintahkan untuk kaya? Tidak. Jadi apa? Diperintahkan berzakat. Orang berzakat pasti kaya. Orang kaya belum tentu berzakat. Ya Bu, diperintahkan apa lagi? Haji. Orang yang sudah haji, orang yang niat haji, insya Allah sudah mampu. Apakah semua yang mampu niat haji? Tidak. Orang bersedekah, insya Allah sudah mampu. Dan orang mampu tidak semua bersedekah. Maka semua ornamen-ornamen rukun Islam itu menyuruh kita sebenarnya supaya kaya. Jadi tetapi tidak ada dalam Quran, jadilah kamu kaya, tidak ada. Tapi jadilah kamu haji, jadilah kamu itu bersedekah, jadilah muzaki, jadilah orang yang sholat. Nah, sholat itu rukun Islam yang kedua. Sholat berarti kaya. Kenapa? Dengan sholat kita harus mendirikan masjid. Masjid Agung ini kan dijual. Jadi ada orang barat yang menawarkan ini 10 triliun takkan kita jual. Ya Pak, kaya kita orang sholat ini. Ya Bu, kaya mau jual ini 10 triliun. Mau? Mahal. Orang sholat itu kaya. Kalau udah berjamaah kita di sini, kita yang paling kaya. Ya Bu ya? Ini serban, ya baju, kita bawa yang terbaik, minyak wangi, ibu-ibu telepungnya. Artinya apa? Orang sholat itu insya Allah sudah dipenuhi Allah, ya, rezekinya, ya. Makanya Bapak yang saya muliakan, zuhud. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya, Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi, untuk akhirat kerja keras, ya. Wa bataghi itu kerja keras untuk akhirat. Sholat, tahajud, sedekah, memaafkan, silaturahmi itu kerja keras. Tidak mudah silaturahmi itu, Pak. Tidak mudah, tapi kita berangkat tadi. Saya harus menemui Pak Aspar, saya harus menemui Bupati, saya harus menemui Pak Wali Kota. Walaupun hati agak gimana, saya pun ketemu Ibunda Nurlanis, ya. Saya akan ketemu Bapak ini, walaupun kita kurang senang, tapi disitulah Bapak yang saya muliakan. Wabahnya kita, ya, memang apa? Berkunjung pada orang tua, ya. Wabahnya kita, bersolat, berzakat, agak berat, berjuang. Wabahnya kita, sholat subuh, ya, lebih baik daripada dunia yang isinya. Wabahnya kita, kerja keras, langkah, dan buang selimut. Demi apa? Sholat subuh. Bulan ini, bulan Maulid, kalau apanya Oktober masih dilatihannya 30 hari, sekarang tanggal 24 hari Oktober. Berapa kali saya sholat subuh berjamaah? Mari kita absen. Diri sendiri, ya. Oh, saya bulan ini sholat subuh berjamaah 10 kali. Alhamdulillah. 10 berarti sudah 10 kali kita mendapatkan dunia dan isinya. 20 kali, alhamdulillah. Belum pernah bulan depan balas, ya. Nah,
Ini Bapak Ibu, zuhud. Wala tansa nasibaka minad dunya, untuk dunia. Kata Al-Quran ini percaya, jangan lupa. Ya tadi untuk dunia, Al-Quran mengatakan untuk akhirat mau lagi keras. Untuk dunia jangan lupa. Jangan dibalik. Untuk dunia kerahkan semua tenaga, prioritas. Untuk akhirat lupa, ya. Nanti yang lain ceritanya merupakan apa amal ibadah siapa Tuhanmu? Baca Quran enggak? Ya, sedekah enggak? Bekerja untuk siapa? Itu ditanya, ya. Yang kita tunggu-tunggu di bank rekening belum tentu rezeki kita, ya. Baguskah kita nabung? Sangat bagus untuk generasi kita. Tapi jangan berdunia ini menghijab, menutup pintu-pintu masjid, menutup lembaran Al-Quran, menutup pintu sholawat, menutup pintu silaturahmi. Jangan dunia ini mengganggu semangat ibadah dan akhirat kita. Itu ya. Tapi motivasi saya berjadi maksimal. Saya harus menjadi apa? Supaya tinggi gaji. Kalau tinggi gaji saya bisa membantu supaya lebih orang, membantu masyarakat, membantu masjid, membantu beasiswa, menyekolahkan, memuliakan ponakan-ponakan. Itu niatnya, ya. Nah itu niatnya. Kalau itu makan, ya Masya Allah, Alhamdulillah, ayam itu makan juga. 20 anak ayam makan, ya Pak. Tidak ada ayam 20 anaknya putus asa dan diri, bukan ada pun. Ayam anaknya 20 bagi-bagi stres. Anak belum makan, ambil dari gantung diri, nggak ada. Anak 20 jam 6 manusia belum bangun, anaknya katanya. Sementara kita 1-2 anak putus asa. Ya? Nah, ini ya Bapak Ibu. Zuhud karena terlalu kencang dunianya, tidak bisa direm, selalu kurang, rakus, tamak, akhirnya semua legal, bahkan putus silaturahmi. Yang memutuskan silaturahmi terlalu cinta dunia, itu penyebabnya. Kalau cinta akhirat, cinta agama, insya Allah, ya, maka ini kata Rasulullah SAW tadi riwayat Ahmad macam seseorang melapor, ya Rasulullah, saya indija yusulli wa yasum wa yatasaddaq walakin yubji jarahu fa aina wafarruhu fil akhirah. Rasulullah menjawab, benar. Ini hadisnya sering saya katakan ya Pak Haji Herman. Ya Rasulullah, dilapor, saya punya tetangga, kata sahabat, sholat, sedekah, zakat, puasa, haji, tapi agak sering mengganggu dan mencela sesama masyarakat tetangganya. Bagaimanakah ibadahnya ini di akhirat nanti? Rasulullah menjawab, wa finnar, di neraka. Nauzubillah. Nah, artinya apa? Sholat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah kita, sholat, semua itu berpahala besar, mengampuni dosa-dosa. Tetapi menyakiti tetangga terlalu besar dosanya, nggak bisa menutup pahala tadi, jadi minus, ya, minus. Ya, nauzubillah. Makanya wala tubtilu a'malakum, jangan kalian gugurkan pahala-pahala amal-amal tadi, ya kayak sekali menunjukkan silaturahmi tergoncang ars, ya, tergoncang ars, terputus keberkahan, terputus rezeki. Di sini sedang murung. Orang yang senang memutuskan silaturahmi di sini murung, hilang gembiranya. Maka cepat-cepat meminta maaf dan saling memaafkan. Walana fi na'alinnas wasariqu wasariqu sampai waktu wasariqu ila maghrib, bersegera cepat-cepat, jangan dipendam-pendam, benci dendam, cepat saling minta maaf. Jangan sampai ajal salah satu kita sudah tercampur. Kalau sudah tercampur, besok menasih ya. Kalau ada salah, mohon maaf. Sudah terbujur saudara kita. Maka mumpung sehat walafiat antara tetangga, baguslah berdamai dan tenang sehingga manfaatnya lebih besar. Kalau sudah mati, walaupun sudah sering makan, kurang manfaatnya ya. Contoh, kita sekarang bagus, masih hidup, sehat-sehat. Ibu masak rendang, ngantar ke rumah saya masih hidup, saya pun masak ikan, saya kasih ibu rendang, ditukar ikan, alhamdulillah.
Nah kalau sudah mati salah satunya tidak bisa lagi. Ya, maka jadilah silaturahmi. Nah, Bapak yang saya muliakan, itulah zuhud. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian tentang zuhud ini juga cinta dunia berlebihan. Ada sebuah percontohan Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya dari hadis. Lau kana li bani Adam wadiyan kazahab la yatamanna lau kana lahu wadiyani. Hadis riwayat Muslim. Seandainya seorang manusia mempunyai satu lembah, satu bukit emas, dia akan menginginkan 2 bukit. Dikasih 2 bukit, ingin 3 bukit. Dan tidak pernah kenyang perut manusia itu sampai tanah sudah menimpanya, sampai dia sudah tertanam tanah alias masuk lianglah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak pernah kenyang itu sampai ke air laut, tidak pernah kenyang perut ini. Yang bisa mengenyangkannya adalah qanaah, rasa syukur pada Allah. Alhamdulillah. Mari kita berselawat kepada Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, 4 menit lagi kita akan selesaikan. Nah, sifat terakhir banyak sebenarnya. Ini yang utama saja. Beliau, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah ahli ibadah. Ya, mari kita contoh ibadah beliau. Ya, artinya apa? Tak pernah merasa cukup dengan kebaikan. Ya, faidza farantafan salat wa ila rabbika ibadah. Ya, ibadah terus, sholat, baca Quran. Itu yang menggunakan hati. Itu yang menunjukkan ke rumah ini sampaikan sapi, Pak. Banyak sama di sapi. Kalau hal ini dengan rumput, air, kita sama yang kerbau itu. Apa isinya? Jiwa, zikir, ibadah. Ya. Nah, itu yang membedakan kita dengan sikap yang keempat. Kita rukuk sujud, ya. Jangan pernah merasa sudah cukup. Ya, Rasulullah SAW ketika sholat tahajud, rakaat pertama surah Al-Qur'an, rakaat kedua surah Al-Imran. Hampir 4 jam ya Pak. Tapi sendirian. Beliau kalau itu tadi ya. Beliau kalau imam orang banyak, singkat Pak, ringkas, cepat. Takut terganggu ya Pak. Tapi kalau sendirian 4 jam 2 rakaat. Ketika selesai, Aisyah sudah nunggu. Abang Anda bagi Rasulullah, kalau sholat sampai seminggu, engkau kan sudah tahu surga, dicintai Allah. Kok begitu? Beliau menjawab, apalan aku bersyakur, saya takut tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah. Ibadah. Kamu wiridkanlah terus habis maghrib, astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah la syarika lah 10 kali, Allahumma antas salam salam, sampai tasbih 33, ya, tahmid 33, takbir 33. Itu zikir panjang habis maghrib dan subuh. Itu isinya apa? Adalah bagaimana orang merupiah. Maaf kalau ada merupiah ya. Itu bacaannya. Ya itu zikir Rasulullah SAW. Kalau Bapak Ibu senang berzikir, diberikan ya supaya yang belum, wah ya pandu hari ini ya ingatkan, wiridkan ada bukunya. Wirid panjang habis maghrib, wirid habis subuh. Itu kalau terus kita baca insyaallah Allah melihara kita. Ya, itu akan jauh dari iblis setan, dengkinya orang hasad, ya, gangguan-gangguan was-was rumah kita akan dijaga oleh Allah dan malaikat. Uzkuruni kan karena cedera Allah. Uzkuruni azkurkum. Ingat saya, rindu ingat Allah yang ingat. Ingat tetap berzikir, berdoa. Bapak Ibu ini mungkin belum pernah dengar, Pak. Adakah yang lebih kuat dari takdir Allah? Ada. Apa itu? Apa Bu? Ada yang tahu? Kalau ada, Pak Camat kasih 100.000 ini. Apa yang lebih kuat dari takdir Allah? Ada. Doa. Takdir Allah bisa dirubah. Takdir Allah bisa dirubah. Berubah dengan apa? Dengan doa. Maka orang tidak berdoa, takdir itu lemah. Kalau mau takdirkan Allah dia sakit, karena nggak pernah berdoa, nggak pernah
Doa itu membuat takdir itu berubah. Takdir Allah sangat kuat, tapi doa lebih kuat. Nurul ciptaan. Ya, maka harus banyak zikir, banyak berdoa, ibadah. Subhanallah wa bihamdi. Makanya kan kalau kita baca, kenapa kita kalau sakit berobat? Apakah obat itu menyembuhkan? Tidak. Yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Karena kita berdoa, ya Allah sembuhkan. Ya Allah sembuhkan. Ya Bu ya. Nah ini Bapak yang saya muliakan. Jadi berdoa, berzikir, beribadah itulah yang membuat kita kuat. Uang, materi, fisik, pangkat, jabatan itu luntur dan sementara. Ya, akan tinggal semua. Yang kita bawa zikir, istighfar, doa, sholawat, ibadah kita. Mari kita berdoa ya. Mudah-mudahan Maulid Nabi ini memperkokoh ibadah kita, kepribadian kita, kebersamaan kita ya. Maka mari kita saling bersinergi, mari kita saling menguatkan, saling menkokohkan. Bercerai-berai itu mudah, bersatu itu insya Allah akan lebih berkah ya. Mudah-mudahan Bapak bisa melihatkan momentum Maulid yang diberkahi oleh panitia Bila Herman dan Abang Anda Pak Haji Rahmat yang kita banggakan ini terus ya memberkahi kita terutama di Pondok Tinggi dan Depati Bayu. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib cepat ya Bu ya. Terima kasih kepada Buya yang mana Buya telah menyampaikan uraian pada kita masing-masing dan dapat menambah ilmu kita dan iman kita. Apa yang kita dapatkan pada sore hari ini tolong sampaikan pada keluarga kita masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan kepada Buya terima kasih. Berikutnya, marilah kita mengadakan tangan untuk membaca doa yang disampaikan oleh Bapak Imam Pegawai Rio Mendalo. Kepada Bapak Rio Ramli kami persilakan.